Hai, ketemu lagi bersama saya SRG di channel Teman Anxiety. Teman-teman sekalian, sebelumnya saya minta maaf nih, saya baru saja update video saya sekian lama karena berhubung saya lagi ada banyak sekali tugas kuliah dan lagi mau UTS dan UAS teman-temannya, sehingga pekerjaan saya juga lagi sedikit padat. Jadi untuk hari ini saya ingin memberi edukasi kepada teman-teman dan memberitahu apa itu hipnoterapi. Sebelumnya saya perkenalkan diri, mungkin sudah ingat dan saya ingat kembali. Saya juga salah seorang yang bersertifikasi di bidang hipnoterapi. Dan syukurnya saya sudah melewati level master dan saya juga sudah selesai menyelesaikan level TUT yang dimana itu trainer of training. Jadi kita akan menjadi seorang instruktur begitu. Tapi apapun itu, semua ini hanya sekedar ilmu pengetahuan yang akan saya bagikan atau sharingkan kepada teman-teman. Oke, baik. Hipnoterapi itu apa? Teman-teman sering mendengar, Bapak Ibu juga tahu. Dari dulu kita mendengar kata-kata hipnotis selalu berhubungan dengan yang hal-hal yang kurang baik dan juga ada yang katanya gendam begitu. Baik, Bapak Ibu, jadi hipnoterapis yang saya ketahui saat ini adalah dimana metode yang menggunakan mode hipnosis untuk menangani pasiennya atau kliennya. Kenapa? Karena dalam mode hipnosis itu klien lebih respektif dan mudah menerima sugesti dan dapat menerima sesuatu sugesti dengan gampang. Nah, Bapak Ibu, di saat Bapak Ibu, teman-teman sekalian sedang dalam proses hipnoterapi itu sendiri, ingat Bapak Ibu bukan dipingsankan, bukan tidak menyadarkan diri, Bapak Ibu bukan membuka aib, dan Bapak Ibu tidak akan melakukan perintah-perintah yang memang di luar daripada keinginan Bapak Ibu atau izin Bapak Ibu sekalian. Sehingga jangan khawatir, hipnoterapi tidak seseram itu. Nah, kapan Bapak Ibu akan membutuhkan hipnoterapi? Nah, kalau dari yang apa saya lihat Bapak Ibu, hipnoterapi ini sendiri adalah bagaimana seseorang terapisnya bekerja sama dengan klien untuk bisa menyelesaikan masalah trauma. Apa yang ada dalam pikirannya, apa yang ada dalam perilaku dan sifatnya. Terus keberhasilan untuk hipnoterapi itu sendiri bagaimana Pak? Ada jaminan tidak? Kejadian atau apapun yang sedang terjadi saat ini dan sebelumnya, Bapak Ibu ya, sebelum Bapak Ibu datang ke hipnoterapi, itu semua sudah ada dalam ingatan Bapak Ibu setelah kajian itu terjadi. Pertanyaan saya, apakah ingatan ini akan dihilangkan? Tidak. Kenapa? Karena kita tidak menghilangkan ingatannya itu sendiri, tetapi kita adalah membuang emosi dan memprogramming kembali pikiran Bapak Ibu tentang suatu kejadian dan masalah itu dan menghadapinya dengan tidak lagi emosi. Emosi dikatakan adalah sesuatu yang ada dalam diri kita seperti amarah, nangis, kebencian ya Bapak Ibu. Dan bahagia itu juga adalah emotion ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa Bapak Ibu harus melakukan hipnoterapi dan berapa keberhasilannya? Seperti pertanyaan yang pertama, keberhasilannya tergantung dari Bapak Ibu sekalian beserta hipnoterapisnya. Karena hipnoterapis itu sendiri bukanlah perjanjian hasil, tapi perjanjian usaha, di mana seorang hipnoterapis akan berusaha sebaik mungkin, sebisa mungkin berdasarkan pengalaman dan apa yang dia pelajari, dan itu akan diimplementasikan kepada kliennya. Untuk mengenai keberhasilan dari hipnoterapi itu sendiri adalah tergantung dari kerjasama hipnoterapisnya dan klien atau seseorang yang akan dihipnoterapinya. Juga Bapak Ibu sekalian,
Yang paling penting dari Bapak Ibu sekalian paham apa itu fungsi dari hipnoterapi dan kapan Bapak Ibu butuh di hipnoterapi. Karena hipnoterapi itu bukan untuk seseorang yang mempunyai penyakit mental, bukan punya mental illness, tidak hanya itu, punya anxiety disorder, tidak hanya itu, punya trauma, tidak hanya itu. Saya pernah punya klien satu, ya Bapak Ibu, dia datang kepada saya, dia berkata, "Pak, kenapa Bu? Saya nggak tahu ya kenapa belakangan ini sudah hampir 2 bulan. Setiap saya sekali ngobrol atau berbicara dengan suami saya selalu emosi. Akhirnya ibu itu sendiri mengizinkan dirinya untuk masuk ke dalam bawah alam sadarnya dan kita bantu dan akhirnya ketemu. Ternyata ada sesuatu di masa lalunya yang terjadi bukan dari suaminya ternyata, tetapi adalah luka batin atau emosi yang masih terbawa sampai ibu itu sendiri di kondisi yang dewasa atau di umur saat ini nih. Setelah kita terapi, setelah kita beri sugesti dan ibu itu mengizinkan dan kita kerjasama yang baik, ibu itu sekarang sebulan sekali telepon bertanya, "Pak, saya pingin di ini, kenapa?" Jadi kita menyelesaikan masalah itu setiap masalah ya Bapak Ibu. Kita nggak langsung mengeneralisasi karena apa? Yang kita khawatirkan adalah ketika kita mendamaikan semua ternyata Bapak Ibu tidak mendamaikannya. Kan begitu. Jadi ibu ini pertama menyelesaikan masalah dia dengan suaminya. Berikutnya Bapak Ibu ini juga menyelesaikan masalah dia dengan anaknya. Kenapa saya selalu emosi dengan anak? Ternyata dia juga masih ada sesuatu permasalahan tentang anak kecil. Terus kenapa saya kok mulai malas untuk melakukan pekerjaan rumah tangga? Kenapa saya masih malas kalau melayani suami juga yang dialami ibu itu ya gitu. Ibu itu berhasil terus bekerja sama dengan seorang terapisnya atau saya dan teman saya, dan akhirnya ya dia mengucapkan terima kasih karena perubahan itu sangat dia dapatkan. Nah, Bapak Ibu sekalian jangan ragu. Bapak Ibu boleh menjumpai hipnoterapisnya untuk menyelesaikan masalah Bapak Ibu, mungkin mengenai itu trauma, emosi terpendam, dan lain-lain. Seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktunya teman-teman semua juga. Saya sangat bahagia dan sangat bangga sekali karena bisa menyebar atau memberikan informasi seperti ini. Kalau ada kata salah, ya tolong dimaafkan. Mungkin dari pengucapan saya yang kurang benar atau yang mungkin belum bisa Bapak Ibu teman-teman sekalian terima, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita belajar saling dukung dan kita saling support demi kesehatan dan kelangsungan hidup kita bersama. Bye.